Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kanda Yunda, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini mengizinkan kita untuk bisa bergabung dalam Jum'iyah pengajian KBPI yang ke-158 dan Jumat pertama untuk periode yang baru. Ya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian dengan tema yaitu peran seni budaya dalam dakwah Islam. Nah, ini mungkin Pak Kiai kita perlu banyak mengelaborasi dalam hal ini karena banyak pihak-pihak yang membuat pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kontroversial. Ya, kita tahu bahwa kalau kita mengenal sejarah bahwa Islam di Jawa ini khususnya di Indonesia adalah disebarluaskan oleh ya. Wali Songo. Ya, kita tahu apa yang digunakan media-media oleh Wali Songo adalah merupakan bagian produk-produk budaya. Ya, nah, sekarang ini belakangan ini muncul kontroversi tentang produk-produk budaya ketika digunakan dalam dakwah Islam. Ya, saya kira ini sebagai pengantar untuk itu untuk mengingat waktu juga biasa seperti biasa saat sampai jam 6.45 itu pemaparan dan dilanjutkan 15 menit berikutnya yaitu tanya jawab atau mungkin ada tanggapan dan lain sebagainya. Pada waktu Ustadz masih ada biasanya suka bertambah ya. Baik Ustadz, karena Ustadz masih dalam perjalanan mudah-mudahan diberi keselamatan dan mohon hati-hati dalam menyampaikan dan insya Allah kita semua dalam keadaan selamat. Baik, Ustadz, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Pada para kanda dan Yunda yang berbahagia dan mulia, alhamdulillah kami para kanda maupun para Yunda di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah mungkin kami pertama kali bisa bersilaturahim, walaupun hati ini adalah telah rindu ingin bersilaturahim dengan para kanda maupun Yunda beserta para guru-guru yang ada di majelis yang mulia ini. Tema pada kali ini tema yang cukup menarik dan perlu dan punya sejarah perjalanan yang panjang, terkhusus dalam dakwah Islam yang ada di Indonesia atau dalam bahasa sekarang yang ada di Nusantara. Seni dan budaya ini adalah tidak akan pernah lepas dari dalam kehidupan kita dari semenjak dulu. Sejak zaman azali di awal ketika masih alam yang bernama lam yadhkur syai'an mazkura. Ketika sesuatu alam itu belum dinamakan apa, atau mungkin dalam tradisi budaya taruhlah di Nusantara dinamakan dengan alam subung, yang selanjutnya nanti ada alam nur Muhammad. Itu tidak pernah ada selalu hubungan, selalu ada yang namanya seni dengan Allah, dengan menciptakan yang namanya nur Muhammad juga. Itu tidak lepas daripada unsur daripada art. Dalam ini adalah unsur adalah seni. Karena kata Muhammad itu dalam bahasa Arab yang artinya mulia. Dari bahasa aja mulia,
berarti ada sesuatu makna filosofi, dalam hal ini makna artistik. Kemudian begitu juga ketika Allah ciptakan yang namanya Adam alaihissalam, yang mana dalam sebuah kisah dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab suci bahwa tinggal di sebuah taman yang ada surga. Juga begitu juga taman dan surga juga tidak lepas daripada unsur seni dan budaya. Sampai kita turun pada hari ini, ternyata seni dan budaya memberikan peranan yang penting. Mungkin dalam konteks Islam, seni dan budaya ini jadikan sebagai media, sebagai wasail. Sementara wasail itu mukhtalifah hasba agrodihim wa maqasidihim. Media dalam Islam selalu itu beraneka ragam, bukan tujuan tapi sebagai media. Bahkan mungkin di agama tetangga kita, adanya orang penganut agama yang lain tetangga kita, justru mereka lebih dominan, lebih maju daripada kita menggunakan media sebagai sarana dakwah. Sehingga kita sendiri tidak terasa bahwa kita hari ini sedang bermain medsos, mau TikTok, YouTube, dan sebagainya. Tidak lepas itu adalah ada sebuah tujuan daripada mereka memasukkan misi dan visinya dengan melalui budaya. Anak-anak kita aja pada hari ini lebih senang musiknya K-pop. Mereka lebih senang film-film yang berbau lebih banyak hedonis dan macam-macam. Itu tidak lepas daripada visi dan misi. Sekarang peranan kita Islam hari ini, ternyata kita ini masih bergulat di kontroversial, masih berunsur ikhtilaf. Mereka sudah masuk ke jantung bumi-bumi kita. Mereka telah masuk ke jantung kamar-kamar kita yang merupakan privasi. Sementara kita ini Indonesia masih bersilang pendapat, masih mempermasalahkan yang nama seni dan budaya. Kalaulah mereka telah bagaimana membuat peran seni budaya sudah di Mars, Elon Musk sudah merintis bagaimana membangun perumahan di Elon Musk, sementara kita Muslim ini masih bersilang pendapat tentang hal-hal yang furu. Kita ini sering dihadapkan dengan pemahaman yang bersifat parsial. Sementara seni dan budaya ini adalah bukan usul. Kalau kita mengaji usul, baik usul tauhid maupun usul fiqh maupun usul fikr dan lainnya, kita ini dihadapkan, disibukkan dengan parsial. Sehingga kita ini pada hari ini juga tadi oleh pengantar bahwa masih ada kontroversial. Kalaulah dalam benak masih ada kata kontroversial, berarti kita ini masih terjebak. Kita ini masih terkurung di dalam kurungan yang kecil sementara mereka bagaimana mengurung kita. Nah, berarti cara berpikir kita ini harus kita balik. Bagaimana kita mengurung mereka, bukannya kita dikurung oleh mereka. Tentu untuk merubah cara berpikir ini adalah by step kita harus memahami secara universal, secara komprehensif terhadap usul. Kalau kita bicara dalam konteks agama, juga harus paham dengan usul, baik sisi teologi usuluddin, maupun dalam muamalah usulul fiqh. Bahkan kita dalam konteks politik pun harus memahami namanya usul siasa. Nah, dalam hal ini, ternyata kalau kita melihat bahwa media sangat peran dalam dakwah, kami masih ingat bagaimana namanya VOP. Itu musik band Baceprot yang berasal dari kampung, di daerah kampung di Garut Selatan. Itu dia bisa berdakwah di Perancis. Bahwa yang kita tahu bahwa Perancis itu sangat fobia dengan namanya Islam. Tidak bisa mau sekelas siapapun mau berdakwah, menyampaikan kata Islam saja di Perancis itu sudah tidak akan diterima. Namun dengan anak yang baru keluaran SMK, bahkan bukan ustazah, bukan siapa, tapi dia bisa berdakwah. Bagaimana menyampaikan tentang peranan daripada hijab itu kerudung. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, langsung bisa menohok pada jantung yang selama di Eropa ini adalah sangat fobia. Dan tentu adalah Eropa sangat fobianya tidak lepas daripada bagaimana Islam menguasai namanya Spanyol sampai 7 abad. Beda dengan posisi yang ada di Amerika yang tidak memiliki sejarah historis dan peradaban Islam.
misalkan tentang musik yang lainnya adalah ada yang dari luar juga itu yang beraliran metal yang bernama Asad. Asad ini adalah berbasis budayanya Sunda Ansih, artinya menyampaikan Sunda Wiwitan, tapi dalam satu sisi juga menyampaikan tentang dakwah-dakwah secara tidak langsung. Itu juga yang dari negeri Timur Tengah, misalkan Mahir Zain, itu juga melalui dakwah. Bagaimana yang namanya sholawat dibungkus dengan lantunan musik sehingga semua orang menerima. Bukan seorang Muslim saja, bahkan seorang Kristiani, seorang Yahudi maupun yang lainnya menerimanya. Atau mungkin kita yang ada di Kepulauan Jawa ini, bagaimana Kiai Kanjeng yang dipimpin oleh Cak Nur juga bisa diterima. Bagaimana yang namanya kenduri cinta ini yang berkumpul bukan sekadar Muslim saja. Namun kalaulah berdakwah sudah bernama Islam atau majlis itu hanya kelompok tertentu. Oleh karena itu mungkin dalam majlis yang mulia ini sudah saatnya atau mungkin lebih ditingkat kembali bagaimana peranan keluarga besar PI melalui melalui bidang kebudayaannya, itu sudah saatnya bagaimana meningkatkan bahkan membuat program-program yang lebih sifat kreativitas dan inovatif dalam bidang dakwah. Bukankah kita ini dulu sebagai pelajar PI itu punya misi dan misi yang besar, bagaimana menciptakan budaya, nama ini adalah budaya yang Islami. Namun karena kita selama ini terkungkung dengan cara berpikir yang bersifat parsial, sehingga sementara kita punya SDM yang sangat luar biasa, sumber daya manusianya ini, namun kita pada hari ini tidak bisa memberikan sebuah corak di dalam pendidikan maupun dalam seni budaya. Sementara yang lainnya adalah telah bergerak cukup dinamis. Nah, semoga mudah-mudahan dalam konteks hal ini bahwasanya yang namanya seni dan budaya itu adalah merupakan sebuah tuntutan. Kalaulah kita bicara tentang hukum bahwa seni dan budaya ini boleh dikatakan adalah bersifatnya bisa hukumnya bisa mubah, bahkan juga bisa wajib, bahkan juga bisa haram. Yang pasti bahwa usul fikih itu bahwasanya al-hukum yataghayyaru bitaghayyuri zaman wal makan wal ahwal. Hukum ini akan selalu dinamis dan akan bisa berubah sesuai dengan konteks dimensi waktu maupun dimensi tempat. Oleh karena itu bahwa seni dan budaya ini yang kedua yang paling tekanan, bahwa seni budaya ini adalah merupakan bagian daripada furu, bukan bagian daripada usul. Sehingga bagi kita khususnya dalam majlis ini tidak perlu lagi memperdebatkan ada namanya bahkan sampai kena hukum haram, halal dan sebagainya, karena itu merupakan furu. Sementara furu itu adalah bagian daripada fikih. Sementara fikih adalah bagian ijtihadi. Sementara bagian ijtihadi adalah bagian daripada pemikiran. Sementara pemikiran adalah merupakan hasil daripada peradaban. Maka saya masih ingat bagaimana ditulis oleh Presiden Alizina Begovic, itu yang bernama Aliza Begovic, dalam kitabnya yang diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Islam Bain Asy-Syarq wal Gharab, mengatakan bahwa al-ilmu nur wal hadara kafir. Ilmu inilah cahaya. Ilmu ini adalah tidak mengenal yang namanya yang namanya sisi daripada agama daripada universal. Sementara peradaban itu kafirah. Kenapa dikatakan peradaban kafirah? Karena itu adalah hasil kreasi daripada manusia sendiri. Yang hasil kreasi ini adalah tidak lepas daripada hasil sebuah kebebasan berpikir. Sementara kebebasan berpikir itu adalah merupakan fitrah daripada manusia. Bagaimana ayat-ayat Allah bertebaran tentang pentingnya berakal, tentang pentingnya berkreasi. Ayat Allah bukan hanya sekedar tekstual, tapi lebih banyak kontekstual. Atau dalam bahasa Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Makkiyah, dibilang bahasanya untuk memahami al-ayat al-kauniyah awil ayat wal mutasabiyah khasatan li ahli kasyaf wal haqiqah.
dan kitab Futuhat dalam jilidnya keempat mengatakan bahwa untuk memahami ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Allah yang masih mutasyabihat dalam hal ini dalam konteks termasuk seni dan budaya ini adalah diperlukan bagi orang-orang yang cerdas, dia dalam bahasa itu ahlul kasyaf, ya, orang-orang yang cerdas. Nah, semoga kita ini yang di majelis ini adalah termasuk orang-orang yang cerdas dan sangat bijaksana dalam memandang, terkhususnya dalam mana teologi yang berhubungan dengan seni dan budaya. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi adalah bahwa kami adalah bagian daripada kader PI, berharap bahwa seni dan budaya ini lebih diperhatikan sehingga bisa menyampaikan misi dan visi daripada PI selama ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yunda, ini banyak waktu kita untuk berdialog ya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita soal peran seni dan budaya. Ya, kita tahu hasanah seni dan budaya ini banyak digunakan oleh kalangan kita dalam media dakwah. Mungkin bagi penggemar dangdut ya, kita ada Nada dan Dakwah, Rhoma Irama, Nasidaria dan lain-lainnya. Memang faktor hidayah adalah faktor prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk asal atau penyebab ya banyak cara ya. Di kalangan KBPI banyak juga seniman-seniman dan sutradara, ada Hairul Umam, Imam Tontowi, Topik Ismail dan lain-lain, Abah Talib juga ya. Itu sebetulnya aktor-aktor yang dilahirkan oleh PI. Kebetulan saya dulu sering berkumpul dengan Hairul Umam, almarhum Imam Tonto dan sebagainya. Saya kira menarik untuk kita coba gali lagi apa yang disampaikan oleh Kanda Ceng Nur ya. Baik Bapak Ibu Kanda Yunda, mungkin ada yang akan menyampaikan pendapat, pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Ya, Tad, sebelum yang lain merespon, mungkin di kalangan kita ini kan banyak aliran-aliran atau pendapat-pendapat bahwa yang namanya dakwah itu ya harus lurus, beriktibar kepada Rasulullah SAW ya, menyampaikan dengan lugas, tegas. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa semua media itu bisa digunakan untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Di antara kita sering merujuk pada bagaimana peran Wali Songo menggunakan media wayang ya untuk menyampaikan dakwah ya. Sekarang ada peninggalannya Sakaten dan lain sebagainya. Tadi diungkap juga Ustadz Cepot ya, karena kenapa dibilang Ustadz Cepot, karena memang mohon maaf almarhum ini dalam penampilannya mirip salah satu tokoh pewayangan Sunda, si Cepot. Kira mungkin Ustadz itu sebagai satu gambaran gimana menurut Ustadz apa yang disampaikan publik, hal-hal yang tadi. Silakan Ustadz. Ya, inti dakwah ini kan kalau kita bicara dakwah kan tidak semua itu harus menyatakan dakwah. Karena yang berwajib menyampaikan dakwah itu adalah memang orang yang telah mendapatkan SK-nya. Sering pada hari ini bahwa orang kita ini dengan sebuah hadis bani waro ayat. Sampaikanlah dari kami walaupun satu ayat. Sampaikan dari kami satu ayat ini bukan artinya setiap individu ini berhak menyampaikan yang namanya isi daripada agama. Karena agama ini adalah sama, ada yang punya yang berhak itu, ada yang dalam punya SK. SK-nya begini, bahwa yang dimaksud dengan al-ulama warasatul anbiya itu adalah dikatakan dia seorang ulama atau yang berhak itu kan harus yang telah mendapatkan legal, mendapatkan formal, mendapatkan legal. Nah hari ini apakah yang berperan yang sering berdakwah itu dia telah memiliki yang namanya legalitas belum?
Sementara dibilang bahwa Nabi Muhammad itu sebagai khatamun nabiyyin. Khatam itu bukan artinya terakhir. Khatam dalam bahasa Arab artinya stempel. Jadi Nabi ini adalah sebagai stempel daripada para nabi. Begitu juga stempel daripada orang-orang yang akan berdakwah. Wong Nabi aja itu harus stempel oleh kanjeng Nabi, apalagi kita ini bukan wali, bukan ulama. Terus kita sudah mau menyampaikan yang namanya kisi agama. Agama ini kan bukan secara teoritis, tapi harus betul-betul empiris. Sekalipun dalam tataran tauhid itu harus betul-betul empiris. Karena kalau kita tidak empiris, kalau teori, sama aja kita seperti seorang yang sering bekerja di terminal. Kalau itu dia bilang Bali, Bandung. Nah, kita tanya, Kang, Akang udah pernah ke Bali belum? Oh tidak tahu. Loh, kenapa saya bilang Bali? Ya ini saya hanya cenah aja katanya. Nah sama juga pada hari ini orang sering menyampaikan dakwah surga dan neraka. Saya tanya ke orang yang sering bilang surga neraka, apakah udah pergi belum ke neraka? Oh belum. Terus dari siapa saya bilang? Dari Al-Quran. Dari mana Al-Qurannya? Dari terjemah. Kalau begitu apa bedanya dengan kita ini? Tinggal kita datang ke perpustakaan, datang ke kultur media, baca buku-buku, terus kita menyampaikan dakwah. Kita sekedar membaca saja. Sekedar teori seperti itu orang-orang yang ada, calon yang ada di terminal. Nah ini harus merupakan sebuah introspeksi bagi diri kita ini juga. Sementara yang harus menyampaikan itu yang betul-betul yang pernah dilakukannya. Kalau kita belum pernah melakukannya, apa yang mau kita sampaikan? Sering pada ujungnya orang berdakwah dengan sering pakai katanya wallahu a'lam. Nah kalau orang sudah pakai wallahu a'lam, ada orang ragu. Setelah dia dari awal menyampaikan bla 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 ayat, merasa itulah benar, tapi kenapa di ujungnya pakai wallahu a'lam? Hanya kalau yang tahu, berarti dia ragu. Begitu juga dalam konteks ini sekali lagi bahwasanya agama ini harus tahu namanya usul dan furu'. Nah, kalau kita setelah mengerti usul dan furu, baru kita bisa menilai apakah seni budaya ini bagian daripada usul, punya sifat fundamen, yaitu sifat teologi, atau dia hanya furu, bersifat fikih. Sementara fikih, kami katakan bahwa fikih adalah produk daripada ijtihad. Produk ijtihad itu adalah produk daripada peradaban. Nah, bagi kami bahwa seni budaya itu merupakan furu. Jadi dia merupakan masih ijtihadi, semua orang punya pendapat. Yang pasti bahasa seni dan budaya ini kita jadikan sebagai media, bukan goya, bukan tujuan. Mungkin itu dari kami. Baik, Ustadz. Mungkin para hadirin Jumiah ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Ya. Jadi ternyata media dakwah itu sangat luas ya, untuk digunakan ya, karena memang sebagian orang banyak menganggap bahwa dakwah itu dari podium ke podium ya. Ternyata dalam perkembangannya ya dakwah itu bisa digunakan dengan media-media dan metode-metode yang lebih variatif, sehingga bisa sampai ya, pesan kepada apa yang dituju ya gitu ya. Karena banyak para mualaf itu ya bukan mendapatkan satu hidayah dari penceramah, tapi justru mereka mendapatkan hidayah karena di tempat game, ya di tempat main game ya. Ada juga mengaku bahwa saya masuk Islam karena teman saya ini kalau diajak main game selalu izin sholat. Nah, maka yang bersangkutan penasaran, akhirnya dia mendalami Islam, akhirnya login ke Islam ya. Jadi ternyata media itu bisa digunakan apa saja. Teh Tita, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Bu Sri Harti, dibuka mic-nya, Bu Sri. Mic-nya dibuka dulu, Bu Sri. Ya, silakan Bu Sri. Jadi saya terlambat, jadi tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Mendengarkan aja, ikuti. Ya. Ustadz SKJ, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Ismiati Dapodik. Ya, terima kasih. Yang saya tahu seni itu kan banyak cabangnya. Ada seni musik, ada seni suara, ada seni apalagi banyak, saya lupa.
Nah, terkait seni suara, kita entah itu nurani, apa ya, manusiawi gitu. Kalau dengar musik itu kan saya pribadi ya dan masih banyak teman-teman itu kan senang gitu. Nah, sekarang, eee, saya dengar ceramah-ceramah terutama waktu itu saya pernah ikut kajian di Salafi karena memang saya waktu itu jauh kan di Jambi dan di ya kajian-kajian pokoknya saya pengen tahu jadi Salafi itu seperti apa. Nah, itu kan mengharamkan musik gitu. Jadi saya termakan. Jadi saya akhirnya nggak apa, nggak suka lagi, maksudnya saya berusaha nggak suka dengan musik gitu, saya takut dosa gitu, Ya. nggak mau dengerin musik gitu. Nah, padahal, nanti kalau mamanya jalan kemana dengan anak-anak tuh setel musik gitu, di anak-anak ada yang suka musik, ada yang enggak, di mobil ya, saya Ya. senang gitu, tapi kadang-kadang bertentangan, dosa nggak nih ya, dosa nggak ya? Gitu. Saya pernah juga nantang anak gitu ya, nggak boleh musik. Terus dia dia dengan dalih macam-macam, ini enggak, ini gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya itu, eh, mungkin apa ya, dari alat musiknya apa gitu yang dibolehkan tuh apa, yang diharamkan apa. Yang kedua, kemudian kita mau apa ya, berkreasi, mau berinovasi, sedangkan suara wanita itu kan juga katanya Aurat. eh, aurat gitu. Nah, kemudian juga apa namanya? Ya, Tadi halo aku Bu sampai Ismi. lupa. Ya, kayaknya itu dulu deh. Ya, Oke. heeh. Ya, Ya, terima Ustadz. kasih. Terima Mm-mm. kasih Bu Ismi. Ya, ini tadi satu pendapat bahwa tentang alat musik dan lain sebagainya. Kita belakangan juga mengenal kontroversi antara Ustadz Adi Hidayat dengan jamaah-jamaah yang lain, kelompok-kelompok lain. Terjadi satu apa ya, kontroversi antara penafsiran tentang surat Asyura. Silakan Ustadz, soal alat musik dan suara wanita. Gimana? Baik, saya akan kembali lagi ke usul. Kita ngaji lagi ke usul. Yang berarti kita berbuat sesuatu itu tidak untuk kita tidak lupa yang namanya untuk tidak harus sentiasa eling kepada Allah. Jangan musik. Wong kita aja sholat, kalau kita dalam keadaan mabuk kan tidak boleh. Jadi substansinya ada apapun yang kita perbuat termasuk yang namanya seni itu adalah jangan sampai kita melupakan untuk ingat kepada Allah, itu substansinya. Karena ditulis dalam kitabnya Rasail Ibnu Arabi bahwasanya walil haqqi walil haqqi hakun walil abdi hakun, bahwa yang mahak dalam hal ini adalah Allah punya hak dari hambanya. Hambanya juga adalah punya hak daripada Allah. Apa haknya itu? Hak Allah dari hambanya itu, bahasa hamba itu harus senantiasa zikir, mengingat. Nah, ketika hambanya mengingat Allah, Allah pun mengingat hambanya dalam dirinya. Begitu juga yang kedua, bahasanya hak daripada Allah itu senantiasa adalah anida. Anida itu artinya senantiasa adalah dipanggil. Yang sebut dalam hal ini adalah doa. Begitu juga bahasanya ketika hamba memanggil Allah, Allah juga akan menjawabnya. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku. Ud'uni itu bukan doa, tapi panggillah aku. Astajib lakum dalam bahasa Arab akan kami jawab. Nah, kembali lagi bahwasanya termasuk seni apapun musuh dalam pemahaman kami ini itu adalah tergantung siapa alat musik itu, apakah tadi itu bisa melupakan terhadap Allah ataupun tidak. Sekalipun seandainya tidak melupakan, ya bagi kami itu ya boleh saja, intinya adalah untuk sekarang eling. Jangankan yang mendengar musik dah, mendengar ayat saja, tapi kita tidak eling, tidak tahu kepada Allah, itu sama dengan kafir kalau bicara hukum. Tapi ada juga ya orang dengan mendengarkan musik Beethoven, dengan musik klasik, tapi dia bisa eling kepada Allah, itu sudah sah. Bahkan dibilang bahwa Samsudin At-Tabrizi, guru Jalaluddin Ar-Rumi dalam kitabnya Hakadha takallam At-Tabrizi al-Ahadis Banasih wal Murid, mengatakan bahwa yang namanya musik, bahkan tadi itu tarian, itulah wajib dia bagi orang-orang ahlul kasyaf,
bagi orang telah memahami tentang hakikat itu wajib. Maka di Sunda misalkan ada namanya tarian Tarawangsa. Kalau di Turki ada namanya tarian tarian Rumi. Itu kan tarian Tarawangsa atau Rumi itu kan bukan sekedar kalau orang memandang itu adalah lahun, bukan. Dia bagaimana dengan tarian itu dia bisa sampai yang namanya ke hadratul ilahiyah. Itu yang kami. Terus tadi yang dikatakan bahwasan suara perempuan itu aurah. Jangan suara perempuan, suara laki-laki aja kalau kita mendengar dan kita tidak ingat kepada Allah itu sudah aurat. Aurat artinya apa? Kita dengan suara itu tidak lagi eling kepada Allah. Saya mau lucu di Indonesia contohnya di Mesir. Di Mesir itu yang kami lama di Mesir itu yang namanya tidak ada yang namanya qori'ah. Tidak nama seorang perempuan yang membaca Al-Qur'an itu enggak ada. Aurat. Tapi kenapa para musisi, para vokalis itu banyak artis-artis perempuan di Kairo itu tidak pernah ulama yang mengatakan haram. Kami ini lama di sana tidak pernah mengatakan haram. Tapi di Indonesia justru menarik. Justru di perempuan ada yang namanya qori'ah. Dan kita biasa-biasa saja. Itu mungkin bagi. Terus yang terakhir bahwasanya kita tidak pernah lepas dari namanya sebuah nada. Musik itu kan nada. Kita baca Al-Qur'an namanya kan itu kan ada namanya qiraat ya. Ada bayati, ada nahwani, itu kan sama dengan musik itu dalam sisi yang lain. Kalau dalam Sunda ada namanya damina tilada, ada namanya kinanti kan, adanya dangdang gula. Jauh datang Islam ke Nusantara, kita telah mengenai yang namanya musik-musik tadi itu, termasuk lagu. Termasuk yang namanya lagu seperti kita baca Al-Fatihah. Kalau kita tidak pakai seni, kira-kira kita mau nggak ikut kepada imam yang baca Al-Quran itu lurus-lurus saja, pasti kita tidak enak didengarnya itu. Kalaulah seni itu dilarang itu berarti orang yang membaca, taruhlah imam yang di Masjid Haram itu berarti sudah haram itu. Karena dilantunkan dia dengan bayati atau dari nahwani dan sebagainya, itu kan termasuk seni juga. Ada sebuah instrumen seni kan kalau kita ukur. Itu haram berarti. Berarti orang-orang yang ngaji yang salafi dia tidak sadar bahwa mereka juga sudah haram. Kalau ujung kita mau ke situ. Makanya kembali lagi ke laptop bahwa kita ini harus melihat, harus kita paham dulu usul yang terperangkap dengan furu. Terus termasuk dalam konteks dosa. Kan dosa juga orang harus memahami. Contoh bahwasanya kalau kita paham, sebenarnya kita tidak akan berdosa kalau paham. Cuman permasalahannya karena kita tidak paham, sehingga kita secara psikologis kita takut. Kalau secara psikologis kita takut, maka yang namanya hari ini namanya kita kekhawatiran. Contoh sederhana begini, kita lagi naik motor dan memang kita tidak punya SIM, tiba-tiba di depan ada razia, pasti kita sudah ketakutan. Nah, takut itu kita belum apa-apa, takut itu yang namanya berarti sudah dosa. Ya, sinyal ini. Sinyalnya hilang ya? Ketika ditangkap oleh si polisi juga, dan dia tidak dikenai hukum. Nah, hari ini yang namanya dosa itu karena kita tidak memahami secara paripurna, sehingga kita takut. Dosa itu kan sesuatu yang takut, karena dosa itu dari bahasa Arab yang artinya dasayadusu. Dasayadusu artinya dia di dasar dia. Secara psikologis artinya dia merasa takut. Tapi kalau kita memahami dengan baik, sebenarnya orang tidak ada yang namanya berdosa itu. Yang jelas dalam ayat Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Mungkin itu pandangan dari kami. Baik, silahkan para hadirin yang akan menanggapi. Banyak hal yang menarik yang harus kita coba respon. Pak Topik ada. Silakan Pak Topik. Langsung aja Pak Ustadz ya. Sebenarnya kalau masalah seni yang tadi antara suara dengan musik itu, kalau suaranya sih tidak ada masalah ya, karena memang suara yang disusun berdasarkan nada ya semua itu menjadi lagu, gitu kan. Jadi benar kata Pak Ustadz. Tapi persoalannya di musiknya Pak Ustadz, gitu kan. Itu satu. Tapi saya tidak masalahkan itu Pak Ustadz. Saya lebih tertarik dengan kata-kata Pak Ustadz, khotaman nabiin. Itu bukan nabi penutup. Gitu. Tolong jelaskan kekuatan dalilnya. Gitu. Ya kalau ada tafsirnya siapa, Pak Ibnu Katsir apa siapa, atau dari segi makna lainnya. Silakan Pak Ustadz, terima kasih.
Silakan Ustaz, langsung aja direspon. Ya, kata khotam itu dalam ini dalilnya dalam lisanul Arab. Jadi lisan Arab itu kamus terbesar yang dipakai oleh akademisi dalam di Al-Azhar. Seluruh akademisi yang ada di Timur Tengah kembali secara makna leksikalnya itu minimal dalam kitab lisanul Arab. Dalam lisanul Arab khotam itu artinya stempel. Itu menurut sisi bahasa saja sudah stempel. Nah, yang namanya khotamun nabiyyin artinya stempel. Maka dalam kitabnya Rasail Ibnu Arabi dalam kitabnya berjudul itu namanya Ar-Risalah, Ibnu Arabi mengartikan yang namanya bahwasanya yang namanya khatam itu adalah yang namanya stempel. Kemudian dalam kitab Risalah juga bahwasanya ada stempel, ada namanya tauqi'u an-nabawi. Tanda tangan kenabian. Itu dalam kitabnya Risalah. Dikarang oleh Ibnu Arabi. Nah, situ saja bisa dipahami bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah bukan penutup, tapi stempel kenabian. Bahkan kalau kita ngaji usul ke lebih jauh lagi, bukankah alam ini adalah daripada nurnya? Maka Nabi Muhammad bilang, ana min nurillah wal alam min nuri. Aku ini dari nurullah, sementara alam seluruhnya dari nurku. Jadi Nabi Muhammad itu ada namanya Muhammad al-awwal wal akhir. Muhammad al-awwal wal akhir itu bersifat Ahmad Nurani. Sementara Ahmad yang bersifat akhir namanya Ahmad al-Insani. Mungkin itu dari kami. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Topik. Kang Yana ini tadi sudah buka ini, silakan Kang Yana ini dari Pekanbaru ya. Silakan. Ya, Ustaz, salam kenal, saya Yana dari Pekanbaru, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya pagi ini. Ini terkait dengan musik, Tadi teman-teman mengatakan bahwa ya memang ada sekelompok dari kita, dari umat Islam, yang memang mutlak mengharapkan musik berdasarkan hadis dari Tabrani yang mengatakan bahwa Nabi kemudian melihat ada tolbun itu, fakola hada haramun wa hada haramun. Berdasarkan hadis itu, beberapa sahabat kita mengharapkan alat musik. Sekalipun memang saya sendiri tidak sependapat, gitu ya. Nyanyi dengan musik itu tak bisa dipisahkan. Ketika saya dialog dengan beberapa orang teman, kemudian saya bertanya apakah itu hukumnya mereka mengatakan, sebagian teman kita mengatakan bahwa itu sama seperti Homer, katanya begitu. Menyanyi, menggunakan alat musik, kemudian mereka menguatkan dengan hadis yang riwayat Muslim bahwa suatu saat nanti ada penyanyi perempuan. Barangkali konteksnya di sini. Saya berbahagia ketika Ustaz menyebutkan debat ceprot dan lain-lain yang kemudian bisa berdakwah dengan musik. Bukankah ketika Nabi pulang dari hijrah dari Mekah ke Madinah juga itu kan diiringi dengan ada dari nyanyian yang dilakukan selawat oleh anak-anak itu kan. Qala abadrun alaina min saniyatil wada. Nah, kalau memang itu haram mutlak, berarti Nabi juga akan melarang itu, gitu. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa Islam itu sudah syumul, masuk dari manapun dia akan sampai kepada apa yang disebut dengan kesempurnaan itu. Sehingga ketika ada teman-teman kita yang berpendapat seperti itu dengan tafsir yang mereka paksakan bahwa musik itu sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan, saya memang agak tidak sependapat dengan itu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat antum terkait ini, Ustaz? Terima kasih. Salam dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yana dari Pekanbaru. Ya, silakan Ustaz direspon. Kan kembali lagi bahwasan dalam memahami agama itu ada namanya usul wal furu'. Usul yang sifat fundamental itu berhubungan dengan tauhid. Yang kedua yang sementara fikih kan musik ini kan bagian daripada fikih. Ya. Fikih itu adalah bukan usul tapi dia adalah furu'. Sementara furu' itu kan fikih itu kan hasil ijtihad. Ya. Hasil ijtihad itu adalah hasil pemikiran. Hasil pemikiran itu hasil peradaban. Nah, kan politik peradaban, hasil peradaban. Sementara peradaban
itu tadi yang dibilang kalau kayak dalam bukunya Al-Islam Bainal Syarq wal Gharab, Aliza Begovic mengatakan al-ilmu nur wal hadarah kafirah. Peradaban kafirah, al-kafirah tergantung manusianya gitu. Tapi hakikatnya ilmu itulah nurullah dari Allah. Maka dibilang oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'al hibdi parsadani ila tarkil ma'ashi fa innal ilma huwa nur. Nah, kembali lagi ke laptop. Nah, kalau kita paham itu, kalau masih bicara namanya fikih, itu ya masing-masing punya pendapat, silakan. Yang salah itu adalah jangan kita tadi itu, misalkan tentang musik saja. Kita mendengar musik, apapun namanya, tapi kalau kita masih dalam bahasa Sunda, masih bisa eling, masih bisa ingat kepada Allah, itu sah saja. Tapi jangan boleh dikatakan orang yang tidak senang musik, tapi ternyata dia tidak pernah eling kepada Allah, itu dia sudah sudah besar tuh dosanya. Bahkan dibilang dalam sebuah hadis Rasul mengatakan dalam sebuah keterangan, barang siapa tidak ingat kepadaku kata Allah, maka aku akan melupakannya. Tapi waman zakaroni barang siapa yang ingat kepada aku, maka aku akan mengingatnya, fazkuruni azkurkum, kan gitu. Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada engkau. Tapi sebaliknya, kalau engkau lupa kepadaku, tidak eling, maka aku akan melupakannya. Nah, kalau Allah telah melupakannya, apa yang kita harapkan lagi? Sementara hari ini kita dibicarakan oleh Allah. Kita eling, dielingkan oleh Allah. Kita bernyanyi, dinyanyikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Di mana kepunyaan kita pada hari ini? Kita jangan tentang masalah musik, sholat saja yang sudah kita wajib. Kalau kita mau introspeksi, kita sholat kok kita bisa berwudu. Siapa yang bisa menggerakkan tangan ini? Kalaulah bukan Allah. Kalau kita setruk kan kita tidak bisa menggerakkan tangan Allah. Kalau kita setruk tidak kan bisa kita berdiri untuk bisa sholat. Wudu sudah diwudukan oleh Allah. Kita sholat sudah disolatkan oleh Allah. Bahkan kita napas saja kita dinapaskan oleh Allah. Hari ini pertanyaan, di mana kepunyaan kita ini? Hari ini kita hanya mengaku-aku saja. Padahal kita ini hanya dikasih hak apa? Hak pakai saja hidup ini. Napas hak pakai, melihat hak pakai, mendengar hak pakai. Bahkan kita sholat tadi itu pun yang gerakannya Allah. Kita masih juga meminta reward. Kita masih minta pahala. Kan logikanya kalau kita bekerja, kalau kita bekerja dan dari diri kita sendiri, maka sudah sahnya orang mengasih reward. Tapi masanya kalau semuanya dari si bos, dari mulai cangkulnya dari yang memerintah, kopinya dari yang memerintah, dia sakit semuanya dari orang yang menyuruh, di mana lagi mau kita meminta lagi bayaran? Ya, mungkin dari kami itu. Jadi kembali lagi buat kita ini memang harus betul-betul harus kita pahami betul yang namanya usul. Terutama usuluddin. Kita sekali sering kan ini kan kita ini produk udah dibawa oleh Sendok Horgen ini. Ternyata Sendok Horgen hari ini ditiupkan lagi oleh teman-teman memang yang tidak boleh orang khususnya Indonesia ini bangkit. Apalagi kita ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas dan taruhlah misalkan, saya masih ingat bahwa salah satu, mungkin sampai hari ini, salah satu orang Indonesia yang risalah doktoran yang S3-nya itu dia sampai 3 kali, bahkan buku S3-nya itu dijadikan sampai hari ini standar dan dijadikan sebagai kitab rujukan dalam kuliah, itu ada salah satu dari orang Indonesia, dari Jakarta, Imam Nahrawi. Imam Nahrawi ini dari Betawi, dia menulis disertasinya 3 kali, 3 disertasi dia. Sampai karena dia saking pintarnya dikawinkan dia sama dosennya itu sama anaknya. Itu orang Indonesia tidak ada sampai hari ini yang saya tahu. Orang ASEAN aja ya, yang sampai hari ini kitabnya itu hasil disertasinya dijadikan sebagai buku utama dalam fakultas usul fiqh, dalam usul fakultas syariah. Ternyata orang Indonesia ini dasar. Kita bagaimana di Haramain yang punya ulama-ulama kita ini luar biasa. Nah, kembali lagi ke laptop, bahwa memang kita ini harus mengkaji usul. Tidak cukup kita ikut-ikutan menjadi kita taklid. Kata orang haram ikut haram, kata orang bid'ah ikut bid'ah. Padahal kita ini telah dididik, ya kami ini sebagai kader yang dari mulai basic sampai kami terakhir ketua
Ketua PI Perwakilan Kairo itu bahwa sebenarnya PII ini adalah punya SDM yang luar biasa begitu. Oleh karena itu mari dengan di majelis ini kita sama-sama mengkaji usul sehingga kita perlu bisa kita memberikan nuansa yang baru dalam segala hal, terutama dalam seni dan budaya. Mungkin begitu. Baik, lanjut ini Kang Hasim. Hasim Tasmodionoto, dari mana Kang Hasim? Jadi buka mic-nya. Mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kampung Inggris Pare, Kang. Ois, Wong Pare. Tafadhol. Iya. Jadi kalau kita lihat perjalanan pelajar Islam Indonesia yang kemudian di sana juga bersinggungan dengan pergerakan-pergerakan lainnya seperti IPM, IRM, kemudian gerakan-gerakan pemuda yang lainnya, memang nampaknya saya merasa aja ya, karena saya kader PII, sejak basic training kita sudah dikenalkan dengan yang namanya TFR. Kita kemudian pada saat menjadi pemandu di tingkat training non formal, kita sudah dikenalkan namanya andragogi, pedagogi, dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa kader PII memang didesain cerdas gitu kan, untuk kemudian menyikapi sesuatu tidak secara letterlek. Maka tadi sempat saya baca dan saya dengarkan mengenai usul fikih dan sebagainya. Dan pertanyaannya adalah di mana dan siapakah penulis semacam fikih-fikih kebudayaan yang kemudian itu bisa masif kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan teman-teman Muhammadiyah sendiri itu menjadi ragu sebenarnya batasan-batasan seni itu di mana. Karena dalam memahami persoalan budaya, kebudayaan, dan memahami seni itu nampaknya sangat sempit sekali. Walaupun kita sudah diberikan satu contoh yang sangat nyata, bagaimana perjalanan Sunan Kalijogo misalnya, dan beberapa perjalanan para pendakwah lainnya yang mirip-mirip beliau, ini menggunakan faktor-faktor unsur-unsur kebudayaan untuk masuk kepada substansi, di mana substansi itu tetap kembalinya kepada Allah, tidak meninggalkan Allah. Di Jawa itu dikenal dengan jopo-jopo. Jopo-jopo itu sebenarnya adalah afirmasi, harapan, keinginan yang kemudian seolah-olah itu menjadi doa yang kemudian ditutup dengan semuanya karena Allah, semuanya karena Allah, semua kersaning Allah, kan gitu ya. Inilah yang kemudian pentingnya membuat semacam fikih kebudayaan yang kemudian disampaikan secara masif. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita PII memerankan aspek ini menjadi lebih masif lagi, walaupun kemudian hari ini kita yang sudah tua ini mungkin masih harus mengejar apa sih itu kebudayaan, apa sih itu seni gitu kan. Kadang kita masih bertanya-tanya. Maaf kalau kemudian ada yang masih bertanya, masih sih kita nggak bisa bedain seni yang kemudian itu ada manfaatnya dengan seni yang tidak ada manfaatnya. Mana kemudian seni yang kita itu betul-betul dekat sama Allah dan kemudian membuat kita itu jauh sama Allah kan gitu kan. Substansinya kan sebenarnya adalah kita jauh dan dekat sama Allah. Pada saat musik itu menjauhkan dari Allah, kenapa yang disalahkan musiknya, tidak orang yang jauh dari Allah itu? Demikian Bang Sukatmaja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang media ini kan tidak boleh disalahkan ya. Sapi, kambing saja hewan yang halal. Tapi kalau cara menyembelihnya tidak benar, bisa haram ya, Cak. Ya. Jadi musik adalah satu hal yang mungkin mubah. Bagaimana cara memanfaatkan musik agar bisa mendekatkan kepada Allah. Silakan Kang Ustadz direspon. Ya, sebenarnya untuk patokan kita ini bisa dalam hal ini, dalam konteks inilah dalam seni dan budaya, kita kembali lagi bahwa kita harus tahu hak dan kewajiban. Hak kewajiban kita sebagai hamba ini apa? Apa hak kita dari Allah apa? Kewajiban kita kepada Allah apa? Allah juga punya hak dan kewajiban.
Maka dibilang dalam kitab tadi itu, risalah tadi itu, walil haqi, dibilang bahasan apa tadi itu hak dan kewajiban. Bahasan apa, Allah dan manusia, Allah dan hamba ini memiliki hamba yang sama, memiliki hak yang sama. Yang satu bahwa walil haqi zikr, walil abdi zikr. Yang kedua lagi walil haqi an-nida, walil abdi al-istighna. Jadi Allah punya hak yang dua. Yang pertama bahwasanya hak Allah dari hamba itu, bahwasanya hamba itu harus senantiasa eling, ingat. Nah, ketika hamba yang sama, ketika eling, Allah juga ingat, eling juga. Jadi kalau boleh dikatakan kewajibannya ya, kewajiban Allah juga akan ingat juga kepada hambanya. Terus yang kedua bahasanya hak Allah dari hamba itu apa? Dan inilah kewajibannya hamba itu apa? Doa. Sementara doa itu dalam bahasa Arab artinya an-nida. An-nida itu artinya adalah memanggil. Nah, kewajiban Allah apa ketika hambanya memanggil? Ya dia apa? Istijabah, dia harus menjawab. Maka ada ayat yang berbilang ud'uni, artinya panggillah aku. Astajib, istijabah kan bahasa Arab. Ya lo ajib, ajib artinya jawablah. Astajib lakum, maka kami akan menjawabnya. Nah, kalau kita dari dua koridor ini aja paham, memahami, maka kita akan bisa membuat seni dan budaya itu adalah sesuai dengan yang dua pakem ini. Dan itu dan kita bisa menilai. Contoh misalkan hasil seni tadi, hasil budaya misalkan tentang apa namanya tarian. Ada yang namanya di Mesir itu namanya, kalau di Indonesia, dalam bahasa Indonesia namanya adalah tari apa namanya Bali dance. Kalau di sana namanya itu rokosot. Rokosot itu tarian yang memang, maaf ya, tarian itu ya kita tahu lah Bali dance-nya, yang hanya yang ditutupi itu adalah kedua aurahnya perempuan itu untuk menetek, dan Tari perut, kedua tari perut, ya, tari perut. yes. Ya itu tari perut dalam bahasa ini kan. Di situ, nah tari perut ini kalau di Kairo di Mesir itu bagaikan tari jaipongan. Kenapa tari jaipongan? Karena tiap saat udah ada dalam TV gitu loh. Dan itu tidak dilarang karena itu bagian seni dia. Setiap saat itu ada dalam TV itu. Karena dianggap itulah kesenian. Kalau dalam sunnah itu istilahkan jepong. Kan jepong biasa aja setiap saat bisa boleh diputar. Artinya seperti itu ya. Nah, tergantung kita memandang. Apakah tadi itu seni tarian tadi itu seperti tari perut itu boleh ya, tergantung kita kan. Artinya saya kasih ilustrasi aja. Ternyata yang di Timur Tengah ya aja, dan ini adalah Kairo, bagaimana Kairo banyak para ulamanya. Alanya itu ribuan para masyayikh dan turuk dan ahli tasawuf tadi itu, dan itu masih ada aja diputar gitu. Nah, mungkin apakah di Indonesia ini juga harus seperti itu kan? Kita ini tidak boleh saling takut. Justru di kita ini kan telah kalau boleh dikatakan telah Islami ya. Nah, itu mungkin dari kami kembali lagi ke level itu, ada intinya adalah bagaimana yang pasti bahwa yang namanya media itu adalah mubah hukumnya. Al-wasilah mubahah. Yang namanya media itu adalah mubah hukumnya. Tergantung kita yang memakainya. Mungkin demikian. Ya, mungkin Pak Lalu Gede Parma mau merespon. Ini ada budayawan kita. Silakan, Bang Parma. Ya, luar biasa lah ya. Artinya kajiannya sangat luar biasa. Saya salut lah. Saya kira bahwa memang memahami kebudayaan dalam pengertian tadi standar kebudayaan, apa yang kita sebut dalam kebudayaan sebagai GRTKEF, Genetic Resources, Traditional Knowledge, dan Expression of Folklore. Nah, apa yang dibahas tadi tentang musik lah, itu kan bicara tentang melihat apa hubungan antara manusia itu dari perspektif expression of folklore. Tetapi saya memang ingin sekali melihat misalnya tentang melihat apa namanya kebudayaan dari pengertian traditional knowledge. Bagaimana eksistensi daripada warisan pengetahuan leluhur Nusantara misalnya dalam konteks keislaman itu. Misalnya kalau kita bicara standar kajian kebudayaan, atau misalnya bagaimana melihat hubungan manusia dengan tumbuhan itu atau manusia dengan hewan itu sebagai bagian daripada kebudayaan.
misalnya eksistensi atau hubungan manusia dengan sejarah manusia gitu, atau yang juga oleh teori-teori genetik misalnya. Nah, saya kira kajiannya akan mencapai pada dua hal yang awal gitu. Tapi saya kira kalau kalau diskusi kita pada pagi hari yang hebat ini adalah expression of folklore, saya kira ya kita bahas lah. Dan tadi saya kira sudah ada kesimpulannya bahwa ini semua tergantung interpretasi. Karena interpretasi lah yang membentuk misalnya nilai-nilai budaya. Tapi bagaimana melihat misalnya kodifikasi sistem interpretasi? Bagaimana sistem interpretasi ini kemudian mempengaruhi apa yang tadi disebut sebagai fikih misalnya, atau interpretasi ini menyangkut apa yang kita sebut sebagai hal-hal mendasar di dalam kehidupan kita. Misalnya interpretasi dalam pengertian membuat kita sangat spesifik ya dalam berhubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan ini dalam sejarahnya kemudian kita buat ya. Sejarah bertuhan. Sebagian dari sejarah bertuhan adalah manusia membuat Tuhan. Nah, kalau ini kan bagaimana hubungannya dalam kerangka expression of folklore tadi atau pengertian kita dalam kebudayaan tadi? Apakah kemudian kita juga punya hak yang lebih luas untuk membuat Tuhan? Misalnya gitu dalam pengertian expression of folklore, dalam sejarah Tuhan. Nah, saya kira ini akan rada spesifik misalnya kalau kita lihat pada misalnya hadis tentang aku ini seperti apa sang kamu ada deskripsi. Tapi saya kira saya ingin lebih menegaskan kajian ini pada bagaimana apakah Allah itu merestui setiap penciptaan Tuhan oleh manusia. Saya kira itu menarik untuk saya ingin dengarkan dari kajian lebih dalam pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parma. Silakan Kang Ustadz ditanggapi. Baik, mungkin saya kasih contoh kesenian yang boleh kalian di Sumedang atau di Limbangan. Itu di Limbangan itu ada namanya tarawangsa. Ya, tarian mungkin kalau dalam umum ini kayak Jaladun Rumi, tarian Rumi itu. Tarawangsa itu adalah sebenarnya sama seperti Rumi dia. Yang mana dia menarinya itu dia dengan alunan hanya dengan kayak biola, bukan kayak namanya kacapi, tapi kacapi khusus tadi itu berisi sebenarnya dia sama seperti dia tentang penghayatan tadi itu. Bahkan tarawangsa itu berasal daripada bahasa Sunda, artinya tarawangsa artinya menerawang rasa dia. Menerawang rasa. Menerawang itu artinya nyawang. Maka tadi itu ada namanya istilah suwung, sawang, siwing. Suwung itu orang belum tahu dia. Tapi di Sunda dia sudah dia bisa namanya sawang. Sawang artinya sudah menyawang. Kalau orang sudah menyawang berarti telah tahu dia. Bukan lagi suwung lagi, bukan lagi nol. Bukan lagi tidak ada apa-apa walam yadzkur syai'an mazkura. Tapi tadi itu dalam tataran orang Sunda itu dia sudah bisa menyawang. Di antara menyawangnya itu dia diekspresikan dalam bentuk tarian namanya tarian tarawangsa. Nah, kalau begitu tarian tarawangsa itu sudah berisi teologis. Karena sudah masuk dalam kajian, sudah namanya tauhid. Cuma dalam bertauhid, kalau demikian ternyata musik tarawangsa saja sudah bertauhid. Begitu juga tarian Rumi itu. Yang tadi itu dalam kitabnya Samsuddin Tabrizi, dalam Hakadza Takallama At-Tabrizi itu bahwasanya namanya tarian itu merupakan kewajiban bagi ahlul kasyaf, kata Tabrizi. Dan nama tadi itu tarian Rumi itu adalah berisi tentang ekspresi bagaimana dia tadi menemukan rasa tadi itu, sang rasa tadi itu. Nah, terus yang kedua, apakah tadi itu bagaimana ekspresif dalam seni? Saya katakan tadi bahwasan ketika yang namanya alam suwung, tiba-tiba Allah tadi menciptakan yang namanya Nur Muhammad, itu kan itu memiliki ayang mana artistis yang sangat dalam. Nur Muhammad tadi itu. Ya kan, Nur Muhammad adalah hari inilah manusia. Postur manusia ini kan sangat artistik gitu. Muka manusia ini kan sangat artistik. Dan satu muka dengan muka yang lain berbeda-beda. Kalaulah bukan sebuah
keahlian yang dahsyat yang menciptakan manusia ini, yang berisi tentang filosofi seni yang sangat dahsyat, tidak mungkin hari ini yang namanya ada manusia yang sama. Berarti sejak zaman azali aja, sejak dari sononya aja, itu telah dikenalkan yang namanya seni dan budaya. Secara tidak langsung tadi. Terus turun ke bawah ketika cerita tadi di surga Adam dan Hawa. Kan tidak akan di namanya cerita Adam dan Hawa, mudah-mudahan sudah ada yang namanya seni dan budaya. Bagaimana tadi itu ya sebuah taman yang sangat indah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Kalaulah taman itu tidak akan indah kalau tadi itu para malaikat tidak mengenal yang namanya pada hari ini, tidak mengenal yang namanya budaya tanam, budaya bagaimana landscaping, budaya bagaimana mengatur air, bagaimana budaya mengatur bla 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 bla, itu sudah ada yang namanya budaya. Jadi sejak zaman dulu kala itu telah namanya seni dan budaya. Nah, sekali lagi ternyata kita ini pada hari ini sering tadi itu yang baru tiba-tiba tahu satu ayat sudah mengatakan ini haram. Terutama ayat ini mengatakan bid'ah. Padahal masih saya katakan bahwa masing-masing yang namanya masih ada al-ayat al-kauniyah. Ayat itu lebih banyak. Ayat yang Al-Quran, yang dalam Al-Quran 30 juz sebenarnya masih ada lagi. Yaitu nama ayat-ayat yang namanya di jagat raya ini semuanya adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Sementara yang namanya ekspresif itu adalah hukumnya adalah mubah. Mungkin ini dari kami. Baik, Ustadz. Pada intinya seni dan budaya itu mubah ya. Jadi sangat tergantung kita memanfaatkannya ke arah mana. Tentu saja untuk mengamalkannya itu kita harus lihat dari apakah ini faktor usul atau fikih. Nah, cuma kadang-kadang di kalangan kita ini bukan cuma fikih. Ya, tapi juga pemikiran agama sering ditarik menjadi agama. Ya, seperti dalam agama sebelah ya, pemikiran agama akhirnya masuk dalam teks kitab suci. Ya, akhirnya menjadilah satu pendapat yang dijadikan kitab suci dalam kitab suci agama tertentu. Saya kira jelas ya bahwa musik itu adalah mubah ya. Tergantung kita mau menggunakannya ke arah mana, ke arah yang positif untuk mengajak umat bertakwa kepada Allah. Jadi untuk menjadikan umat sesat juga bisa juga. Ya, artinya kita kembali kepada usul dan faktor-faktor yang lain. Silakan Ustadz closing statement untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Satu lagi. Kang Kos, alhamdulillah sehat Kang Kos. Silakan Ustaz closing statement untuk mengakhiri pertemuan kita. Baik, mungkin dari terakhir tapi bukan berakhir. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah dan mencintai keindahan. Indah ini tidak lepas daripada seni dan budaya. Mari kita kembangkan melalui wadah yang ada seni dan budaya dalam PI, kita kembangkan daripada tentang seni dan budaya ini seindah-indah mungkin sebagaimana Allah mencintai keindahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga kita semua dapat mencerna dengan baik dan bisa memilih dan memilah dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Baik, dari saya sebagai badal ini pembawa acara ini mohon maaf kurang dan lebihnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.